mijit. Saya mijit mijit sama-sama ya. kru nih. Betul. Mijit, kadang apa namanya ya jual sambal itu, kadang ngantar makanan. Kalau misal teman-teman sama-sama kru lagi sakit atau isolasi atau males keluar kamar, males ambil makan di kru mes, saya yang ambil. Just tip ya. Intinya cakep lah. Halo Sears, balik lagi di Osen Salajar TV dengan saya Miss Riris. Di video kali ini kita mau ngobrol singkat lagi nih sama alumni Osen Salajar yang sudah bekerja di kapal pesiar di sini nih. Kapal apa nih? Kita Holland kenalan America aja Line. ya. Oke. Langsung di sini ada Siap. siapa nih? Bayu Sasongko. Oke, Mr. Bayu. Ya. Boleh kenalan dulu Mr. Bayu. Oke, siap. Terima kasih Miss Riris. Perkenalkan, nama saya Bayu Sasongko. Saya alumni Osen Challenger Banjarnegara dan sekarang saya bekerja di perusahaan Holland America Line. Nih kapalnya. Nama kapal terakhir saya adalah New Statendam dan next kontraknya saya di Volendam. Posisi saya sebagai komis cook. Oke. Berarti ini kontrak keberapa nanti Mas? Ini kontrak, kalau besok berangkat kontrak kedua. Kontrak kedua. Oke, berarti kemarin kontrak pertama ya. First time First time banget di kapal. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum Oke. nanti kita ngobrol gimana sih di kapal. Mungkin dari awal dulu ya, gimana Oke. sih prosesnya Mas Bayu Oke, dari oke. awal sampai diterima di kapal Rotterdam. Oke, siap. Dari awal saya tentunya kita harus punya basic ya. Untuk bekerja di kapal kita harus punya basic paling dasar. Banyak sekarang seperti kayak LPK ataupun kuliah atau apa, ada jurusan hospitality. Tentunya kita harus dengan basic itu dulu, kita harus join di satu LPK ataupun kuliah. Habis itu kita ada namanya on job training, Mbak. Oke. On job training kurang lebih sekitar minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Habis itu lebih bagus kita dapat nilai plus itu kalau kita bisa punya experience lebih dari 1 tahun. Oke. Itu ada kriteria khusus karena nggak semua hotel bisa untuk alat bekerja di kapal itu nggak semua. Itu ada kriteria khusus seperti ada minimum bintang 4. Oke. Kalau misalkan di Holland sendiri bintang berapa itu Mas? Kalau saya bintang 4. Bintang 4. Oke. Berarti kemarin experience selama berapa lama itu? Saya punya experience on job training selama 6 bulan di Grand Cokro Hotel. Habis itu saya punya experience sebagai daily worker di Grand Senyum Hotel selama kurang lebih 3 tahun. Oke, berarti benar-benar punya basic dulu nih Iya, masak benar. ya. Kita harus dipersiapkan secara mateng karena ya mohon maaf kita bekerja di skala internasional. Betul. Jadi memang harus basic knowledge kita harus mumpuni, bahasa kita harus mumpuni juga itu karena itu sangat penting, sangat modal awal di kapal pesiar itu seperti itu. Oke. Terus setelah kemarin bekerja di hotel langsung proses ke kapal ini. Prosesnya berapa lama kemarin Mas? Saya lumayan cepat Mbak. Dari perkiraan kurang lebih 6 bulan saya mungkin proses 3 bulan. Itu termasuk dari cepat. Dari interview ya, hitungan dari interview sampai medical, sampai visa, dokumen semua, sampai menunggu LOI karena banyak kan orang sekarang kan wah nunggu lama di LOI-nya. Betul. Jangan kita nunggu lama. Posisinya saya kemarin syukur alhamdulillah saya cepat. Saya nunggu LOI kurang lebih sekitar cuma 3 mingguan. Oke. Jadi seperti ini Mas, kalau misalkan setiap kapal pasti kan punya regulasinya sendiri. Betul, ya, punya regulasi sendiri. Jadi ada yang dari kapal mungkin Eropa, kapal Amerika pasti punya regulasinya sendiri dan dari proses sampai berangkat pun tergantung dari perusahaan. Betul. Pas Mas Bayu kemarin alhamdulillah pas cepet ya. Cepet karena memang kebutuhan karena saya kemarin menggantikan ada yang kru salah satu dari Indonesia juga. Dan jadi termasuknya cepet nih, satset Ya, langsung berangkat. Benar. Oke, jadi kemarin dari proses interviewnya gimana sih? Interview berapa kali? Terus kalau informasi juga, kalau di kapal Amerika kan ada Marlin tuh ya, betul. boleh diceritakan itu Mas dari interview siap. kemarin? Interview saya melewati 3 tahap interview. Yang pertama kita ada tahap pre-screening itu dari agent juga. Habis itu kita ada screening juga. Habis para screening kita screening by agent juga. Habis itu
kita udah lolos screening itu kita akan menghadapi final interview. Oke, yang ketiga ini. Yang terakhir itu final interview user. Kalau kita lolos, kita langsung diarahkan ke Marlin test. Ya, karena khususnya mungkin Holland dan Princess itu ada Marlin test itu wajib. Gitu. Itu ada Marlin test. Kemarin interviewnya offline atau online itu, Mas? Saya 3 kali offline semua. Langsung nih menghadapi offline user. Langsung user. Tapi user biarpun offline di agent kita tetap by phone karena usernya kan di Amerika, di Miami. Wah, tegang banget Mas interview Mas. Wow, luar biasa. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata mungkin ya, karena campur aduk. Kita berpikiran harus positif, harus semangat lah, nggak boleh nggak boleh blank kan. Kita harus mempersiapkan itu. Namanya khawatir tetap pasti ada, tapi sebisa mungkin kita atur supaya berjalan lancar. Kuncinya apa nih Mas buat teman-teman yang pada mau interview nih? Kuncinya apa kalau mau interview? Ini ada tips-tips ya. Ini dari pengalaman saya pribadi, kuncinya tenang ya. Tenang, jangan grogi. Itu paling utama. Karena mau kalian sepintar apapun kalau udah grogi dengan orang lain ataupun contoh seperti user, udah pasti blank. Pasti blank ya. Karena beberapa kali sebelumnya yang saya proses sebelum di Holland Amerika memang seperti itu. Kalau udah mindset pikirannya blank, aduh udah kacau. Betul. Yang utama itu tenang, kita tenang, interview dengan user, kita pede, ya kan? Pede bahwa saya punya kemampuan, saya punya skill, saya punya bahan untuk saya ceritakan, saya bahan untuk introduce ke user bahwa saya mempunyai potensi yang mereka butuhkan. Seperti itu tipsnya. Nah, yang penting benar-benar ya itu kunci pertama itu memang pede ya Mas, karena kalau udah nggak pede, aduh aku punya pengalaman banyak tapi nggak pede, udah nggak bisa malas jawab. Itu bikinnya malas kayak gitu. Betul Maris. Terus juga ini ada satu kunci lagi nih dari Mince nih, kalau kalian yang mau interview yang pertama harus ramah tuh, harus good attitude juga. Good attitude paling utama juga. Itu pasti kita udah membayangkan nih kayak interview, wah ini interview apalagi offline, online aja juga aduh gugup iya benar apalagi langsung bener, gitu. Bener. Terus alhamdulillah Marlin juga kemarin dipermudah ya Mas. Marlin dipermudah ya, intinya kita suatu cobaan ataupun kita mau tes atau apa, kalau kita dipersiapkan dengan matang, insya Allah bakal lancar lah ya. Oke, terus kemarin setelah kemarin berarti langsung proses yang lainnya seperti medical check up, vaksin, lalu visa itu. Medical check up, vaksin, visa terakhir dan nunggu keberangkatan. Oke, kemarin 3 bulan dan mungkin kita juga buat osers yang masih bingung juga tadi di posisi Mr. Bayu kemarin di posisi apa kalau boleh tahu? Tadi sekarang udah dapat promosi di posisi komi, sebelum di kitchen assistant, sekarang per kontrak ini sudah masuk di komi. Oke, ini keren banget, satu kontrak langsung dapat promosi. Selamat Mr. Bayu. Berarti kemarin kita udah masuk nih ke kapal, berarti udah nih terbang tuh langsung ke kapal. Di kapal gimana nih Mr. Bayu? Pasti kontrak pertama banyak banget nih yang culture shock pasti. Banyak banget. Ini sedikit sharing juga ya. Ya sedikit banyaknya kita sharing lah. Untuk first timer mungkin, untuk pemula ini saya juga sudah merasakan jadi first timer. Pertama kali saya menginjakan kaki di kapal pesiar, intinya jangan khawatir semuanya, kita udah didampingi dari pihak kapal. Dari kita di bandara pun kita didampingi dari pihak kapal pesiar, dari company. Kita akan diarahkan. Pertama masuk ke kapal pesiar, khususnya di Holland kemarin, saya sudah disambut dari pihak HR, dari pihak HR Holland Amerika lain, Ustadz Tendam. Langsung saya diarahkan ke kantor HR untuk proses checking dokumen, seperti paspor, validasi lainnya, dokumen semua kayak PSCT, SAT, buku pelaut dan lain-lain, dan medical. Nah nanti di HR itu seperti paspor dan medical, mereka akan keep. Jadi yang boleh dikembalikan ke kita itu seperti dokumen kelautan, tapi ya buku pelaut di-keep juga, sekitar 3 dokumen kalau nggak salah, ya di-keep dari company, itu disimpan karena itu
memang dokumen-dokumen yang sangat penting lah ya. Iya, betul. Itu kita dikip, habis itu kita diarahkan dari HR ke tailor. Itu untuk pick up chef, kayak kalau saya posisinya di kitchen, kita ambil chef jacket, kita ambil apron, kita ambil sepatu, shoes, kita ambil topi, hat dan lain-lain. Kita ambil di tailor, kita ukur-ukur, habis itu kita diarahkan ke kabin. Nah, itu kan kita nanti dikasih namanya cabin card, itu kita dikasih untuk akses semua itu, semua untuk kabin, untuk akses belanja di kapal gitu. Kita dikasih akses kabin itu bersifat sementara. Biasanya kurang lebih seminggu. Kita akan dikasih kamar spesial ya mungkin ya. Itu kayak kamar buat supervisor mungkin. Tapi itu cuma seminggu. Habis itu sekitar seminggu karena untuk validasi data dan lain-lain mungkin ya. Habis itu kita diarahkan ke kabin permanen. Oke. Jadi kalau boleh tahu satu kabin berapa orang itu Mas kalau di sana? Saya itu punya 2 orang. 2 orang. 2 orang. Jadi atas bawah. Atas bawah. Itu bisa di kapal nih yang sebesar itu. Mr. Bayu berapa lama itu bisa hafal sama kabinnya kalau habis kerja balik lagi? Iya itu. Ini yang pengalaman banyak terjadi ya, khususnya first timer. Iya, pasti itu, udah menghilang. Iya, benar. Saya itu sempat ya ketika kerja ke kitchen, ketika balik itu sasar hampir mungkin 5 kali. 5 kali Mbak Riris. Karena apa? Hampir semua ini gate atau lorong itu sama. Udah pulang kerja capek, nyari kabinnya dulu. Nyari kabin dulu, ini di mana ini gitu. Biasanya saya kan kerjanya beda deck. Jadi kabin saya di deck A, kerja saya di deck 2 kayak gitu. Jadi itu satu inilah ya, beda satu deck lah ya. Jadi harus pakai lift juga. Nah ini mana ini ya? Iya. Pertama emang pusing nyari kabin doang ini pusing. Apalagi di awal-awal juga pernah ini nggak Mas, kan mabok laut juga nih di awal. Itu penyesuaian adaptasi sama siklip lah ya, sisik gitu seperti itu. Sisik kita panggilnya kalau anak-anak kapal sisik ya kan. Jadi itu pasti. Kalau saya adaptasi kurang lebih sebulan lebih. 1 bulan. Itu khususnya kayak kemarin pas crossing dari Eropa ke Amerika, kita perjalanan on board di kapal itu 7 hari. Itu kita melewati pinggiran segitiga Bermuda. Itu memang ombak kenceng ya. Membayangkan ini kita tidur aja seperti ini. Wah gitu. Kerja motong-motong, masak sambil itu kerasa banget. First timer kerasa banget. Mungkin kalau udah yang senior udah kontak lama udah biasa gitu ya. Biasalah balik segitu doang gitu. Pas awal tetap ada itu ada obatnya, Kalau saya obatnya makan apel hijau. Betul banyak banget itu katanya makan apel makan apel hijau itu manjur banget tuh untuk mabok laut lah. Apalagi pas lagi ombak pasti besar itu kerasa banget. Kita sempat juga 2 hari kita isolasi. Entah itu kru, entah itu si guest juga nggak boleh keluar. Nggak boleh entah itu mau ke sundeck, entah itu mau ke smoking area, nggak boleh. Karena itu memang kurang lebih sekitar 3 hari itu memang badai lah. Lagi badai. Jadi harus benar-benar istirahat dulu semuanya. Berarti nggak ada operasional ya Mas ya? Nggak ada operasional di luar kapal lah. Kegiatan di kapal nggak ada. Cuma di dalam doang. Semuanya di dalam. Mention isolasi nih. Tadi saya juga sempat dengar pas mau pulang, Mr. Bayu sakit juga. Benar. Mungkin boleh diceritakan juga nih kemarin. Kalau ikan pasti pada tanya nih gimana sih kalau misalkan pas di kapal lagi sakit gitu. Betul. Boleh ceritakan sedikit nih Mr. Bayu kalau di sana. Namanya sakit pasti kita biarpun kita medikal, kita fit, kalau meriang-meriang di kapal dalam waktu belum pasti ada ya. Nah itu meriang, pilek atau apa, atau panas pasti ada. Jangan khawatir, kita di kapal kita ada klinik ya, itu penanganan khusus untuk kru, untuk tamu, itu semua gratis, nggak ada dipungut biaya, itu sudah dihandle dari company semua itu. Jadi jangan khawatir juga, kita di situ masalah kesehatan nomor 1. Masalah kesehatan nomor 1. Kenapa? Sempat saya kemarin terjadi untuk saya sendiri,
saya nggak merasakan pilek sakit atau apa, tapi cuma demam, dirasa demam itu lebih dari 170 itu tingginya, itu udah diisolasi. Jadi mereka itu sangat care tentang kesehatan. Iya. Itu sangat care tentang kesehatan nomor satu. Jadi diisolasi, nggak boleh keluar, dan terus kita makan call room service gitu. Jadi berisolasi, nggak boleh ada kekuatan dari di luar inilah, di luar kamar. Ya, kamar. Ya. Betul, karena iya, karena kan tugasnya juga apalagi kalau Mas di kitchen nih, handle food langsung nih. Terus kalau hanya di kitchen aja, semua departemen ya Mas, pasti kan kesehatan nomor satu. Kalau sakit ditakutkan menular. Terus nanti juga kerjanya nggak fokus juga. Betul, benar-benar. Oke, berarti benar-benar sampai sembuh ya Mas, baru bisa sampai sembuh lagi. Itu yang paling satu, ini informasi untuk teman-teman atau adik-adik yang mau kerja di kapal pesiar, khususnya first timer. Kita ada mention untuk penyakit itu diare atau muntaber, itu sangat bahaya. Jadi kalau teman-teman nanti di kapal pesiar first time merasa diare atau masalah apa, jangan sungkan untuk report ke khususnya di Holland tuh ada namanya nomor emergency 911. Itu kita bisa report ke situ, ke medical, itu suruh dicek dan lain-lain lah, kan itu sangat rawan lah. Karena kalau kita nggak report, dari medical tahu atau mungkin dari cabin mate kita report ke supervisor, malah tambah itu. Kita kena, kita udah SD4 itu. Dapat SD4 itu udah jaminan pulang. Pulang SD4 itu nggak ada toleransi SD4. Karena itu sangat bahaya. Jadi memang harus ngapain sih sakit-sakit ditahan ya. Kita tinggal jujur aja ke medical bahwa kita sakit ini, jadi malah untung kita dapat istirahat kan. Oke, di kapal nih. Oke, ini kalau misalkan dapat istirahat kan untung nih. Memang di sana gimana masalah istirahat nih? Biar nggak kaget ya, semua rekan-rekan semua yang khususnya first timer, ini jadi cerita juga. Jangan membayangkan di kapal besar itu kerja enak ya. Kita memang banyak enaknya, tapi juga banyak beberapa yang nggak enak. Contohnya kita kerja nggak ada hari libur, gitu. Contoh kayak pun ada teman-teman saya khususnya, wah enak ya kerjanya jalan-jalan, keluar-keluar. Iya gitu. Dong. Iya benar, memang kita kerja jalan-jalan keluar negeri, gratis lagi kan, gratis dibayar gitu. Tapi kita dalam hal memanage waktu itu sangat penting juga. Kita harus pintar-pintar memanage waktu. Contoh kayak saya, kan di situ kan sistem jam kerja itu dari jam 7 sampai jam 12. Habis itu kita dapat break tuh. Break sekitar kurang lebih 2 atau 3 jam. Tergantung station dan tergantung ramai atau enggaknya restoran kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya memanfaatkan waktu istirahat itu. Jadi kita dapat break 3 jam. Saya manfaatkan untuk keluar jalan-jalan itu sekitar 2 jam, refreshing lah, 1 jam untuk istirahat, tidur atau lain-lain lah. Intinya kurang lebih 3 jam istirahat, nanti kita lanjut continue kerja lagi dari jam mungkin 3 atau jam 4 sampai dinner selesai, close kita jam 10. Itu memanage waktu saya seperti itu. Tapi untuk yang off day dalam 1 hari full ataupun 24 jam itu bener nggak ada. Mungkin di company manapun, khususnya cruise ship yang laut lah, mungkin nggak ada. Kalaupun kapal sungai ada, tapi kalau kapal pesiar laut nggak ada. Cuma kita ada namanya regulasi dari company bahwa ketika sakit kita memang bisa off. Tergantung dokter juga diperiksa. Kalau dokter mengizinkan off, mau seminggu, mau 2 minggu, harus yang penting ada report, ada izin dari dokter. Gitu. Terus jadi nih buat teman-teman yang ngeliat nih story-nya pada di negara A, negara B, itu tuh dibaliknya nggak tidur itu. Iya benar, kita harus mengorbankan juga. Mengorbankan waktu untuk istirahat, seharusnya 3 jam buat layah-layah kan, tidur. Kita paling tidur sejam lah. Tapi dibalik itu nggak berarti kita cuma sehari tidur sejam, enggak. Kita malam habis dinner selesai, kita dari jam 10 kan, 11 lah. Sampai pagi kan kita tidur, nggak puas kan. Udah jam tidur enak gitu. Berarti kerja sekitar 12 jam ya Mas? Kurang lebih 11-12 jam. Satu kontrak kemarin berapa lama itu? 8 saya bulan. Pas 8 bulan. 8 bulan. Pas 8 bulan. Dan
alhamdulillah dapat cuti ya sedang lah ya, nggak lama nggak cepat, sekitar 2 bulan setengah. Oke, buat kangen-kangenan sama keluarga ya, Ya, yang bakal tinggal lagi nanti. Iya. Yang ditunggu-tunggu. 8 bulan lagi nanti 8 bulan ketemunya. lagi, waduh berat juga. Ya. Nggak apa-apa, nanti itu kan demi masa depan. Iya, Asik. benar-benar. Sebenarnya yang berat bukan apa-apa Mbak Riris. Yang berat itu kita nggak makan nasi padang, nggak makan sate, nggak makan Ada bakso, mie sambal nggak di ayam. sana? Sambal pasti ada dong. Nyambel sendiri. Sambal sendiri. Nah ini nih sekalian promosi nih ya Oke. untuk kawan-kawan mungkin kalau sekapal sama saya ya di Holland Amerika khususnya, entah di Volendam, Rotterdam atau Nieuw-Statendam, Koningsdam dan lain-lain ya, kapal-kapal dam lah ya, itu ya karena Holland. Nanti kalau mau ini ya jangan lupa ya beli sambal sama saya nih. Jualan sambal juga. Jualan sambal juga. Ini nih buat teman-teman nih yang tanya di sana ada ini nggak, ada secop ada nih. Mr. Bayu secopnya jualan sambal. Banyak, nggak hanya jualan sambal. Apa lagi tuh? Banyak banget. Kalau saya pribadi ini jadi buat semangat nih buat teman-teman juga nih. Kalau wah biar nambah uang nih, nambah daripada ngandelin tips doang kan ya. Yang penting jangan males. Saya itu banyak Mbak, seperti mijit. Saya mijit sama-sama kru nih. Mijit. Kadang apa namanya ya jual sambal itu. Ada ngantar makanan. Kalau misal teman-teman sama-sama kru lagi sakit atau isolasi atau males keluar kamar, males ambil makanan di kru mes, saya ngambil. Just tip ya. Intinya just tip lah. Tapi namanya itulah ya, sampingan lah ya, sama kayak gitu. Bikin sambal, jual sambal. Jual sambal bahan mentah juga saya jual. Itu namanya kita punya ada cabai. Cabai 1 biji saya kasih $1. No. 1 biji $1. Itu kalau mau level 10 itu berapa dolar itu? Ya mungkin 10 biji lah ya. Tapi kan itu nggak cuma lombok doang ya. Ada juga. Iya, ada serehnya. Iya, betul. Saya bahan sambal saya bikin itu 15, saya jual $15. Itu dengan udah komplit lah, tinggal ngulek. Nanti bikin brand. Oh boleh nih. Sambal Bayu gitu. Malah bener nih kalau mantap gitu. Kalau ada yang punya skill cukur ya, intinya skill kita jasa ya, cukur atau mijet atau apa, bisa nih di situ. Iya, itu bisa kalau motong rambut. Motong rambut ya, bukan motong kepala ya. Potong rambut. Iya, itu lebih banyak kayaknya, dapat sampingannya banyak ya Mas ya. Banyak. Kalau kita care sama peluang aja di situ sebenarnya banyak untuk yang penting mau capek ya. Iya benar. Bakal dapat banyak ya. Ini bukan flexing ya. $10 mijet 1 jam $35 lah, $30 lah. Buat kemarin langganan saya assistant manager dikasih $50 lah. Kita di sini mijat, terima kasih Mbak, gitu, terima kasih Mbak. Yang penting kita di situ melek dengan peluang bisnis, peluang side job banyak. Kita nggak males, pasti dapat banyak. Iya betul. Oke, itu yang punya skill lain tuh ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting jangan skill ini ya, yang negatif ya. Kita skillnya positif aja. Iya. Oke, terus nih Mas, di lain side job nih, basic salary-nya boleh di-spill? Wow, ya. Ini nih. Oke. Iya, kocak pertama nih. Wah, kita spill nih ya. Kita spill basic salary dari teman-temanku pada nanya, wah gaji couple share gede. Berapa nih? Kita pertama kali spill nih di sini nih, nih kawan-kawan nih. Untuk posisi-posisi ya, khususnya untuk saya yang pertama kali dan udah promosi ya, alhamdulillah udah dapat rezeki promosi. Saya gaji pertama untuk posisi kitchen assistant sekitar fixed salary basicnya itu sih 980-an. Iya, oke. Itu 1.000 kurang lah. Nanti dicari ya, di kurs ke Indonesia. Kitchen assistant itu ya. Terus alhamdulillah udah promosi, sekarang ada penambahan sekitar 1.200. Itu udah yang kemarin first kontrak aja sudah tinggi nih, kontrak kedua. Masya Allah. Wah, tinggi di Indonesia ya. Betul, tinggi di Indonesia. Kalau kita nyari USD kita buang IDR kita tinggi. Tapi kalau nyari USD buang USD juga rendah ya. Gitu. Karena kalau kadang belanja di sana ini kelihatannya sedikit tapi pas ke Indonesia aduh ini belanjanya banyak banget ini. Kalap tuh, apalagi mohon maaf nih rekan-rekan nanti adik-adik yang mau join, yang apalagi yang mau merokok nih ya, yang merokok, waduh ini kalau saran saya mending banyak-banyak, kalau bisa banyak-banyakin bawa sih daripada beli. Saya sempat beli di sana. Berapa itu? Satu slop isi 10 itu kurang lebih sekitar 80-an. $80.
Lebih baik bawa apa ngurangi aja nih? Kalau lebih sehat ngurangin sih. Kalau bisa ya. Kalau bisa ngurangin, kalau Oke. bisa jangan malah. Tapi kadang kalau cowok-cowok aduh stres nih berapa Ya itu gitu. makanya. Tuh ya tergantung kita ngatur manage keuangan juga untuk di sana. Memang kita gaji tinggi, kalau kita nggak bisa manage tetap pasti bakal habis. Betul. Oke, ini terus kalau misalkan masalah promosi nih Mr. Bayu, kan pasti pada pengen nih langsung dapat promosi. Ada tipsnya nggak, atau apa sih kriteria biar bisa dapat promosi gitu? Oke, siap. Kita spill nih ya. Ini dari pengalaman saya pribadi. Saya itu pertama join di posisi kitchen assistant itu kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan, karena kontrak saya 8 bulan, saya dapat promosi 3 bulan terakhir sebelum pulang. Itu udah dapat untuk posisi komi. Itu lebih tinggi lah daripada kitchen assistant. Untuk tipsnya intinya di kapal besar itu kita jangan malu, kita tunjukin skill kita. Kita bisa apa, kita mampu apa, kita performa kita bagus, kita baik, kita tunjukkan. Gitu. Terus ini mohon maaf ini kita bicara realistis saja ya. Kalau di Indonesia kan mungkin cari muka ini itu ya. Tapi kalau di kapal pesiar we don't care. Mau kok cari muka mau apa, yang penting kita sama entah itu kayak saya posisi saya di kitchen, di dapur, kita harus dekat sama atasan, entah itu chef de partinya, entah itu lebih manjur sama eksekutif chefnya. Kalau saya itu kalau kita deket, kita menjalin relasi, kita menjalin emotional bonding yang baik dengan atasan, itu lebih cepat untuk dapat promosi. Sebenarnya juga bukan buat dapat promosi aja ya. Kalau itu kan relasi ya Mas ya, kita memperluas relasi. Betul, kapal pertama nih kenal sama ini, dekat sama ini kan siapa tahu, nggak tahu ya Mas, rezekinya kita nanti nih mungkin anaknya kita bisa ke negara tersebut ketemu kan nggak tahu gitu. Jadi relasi bukan hanya di Indonesia aja, di sana juga harus punya relasi banyak. Betul. Juga ada mention nih Mbak Riris nih, untuk di kapal pesiar kita kerja itu kita nggak stuck di satu posisi doang. Contoh, atau di satu section doang. Itu kita banyak. Jadi per 3 bulan atau 2 bulan kita ada rolling section. Jadi jangan sekali-kali, kalau saya ya, kalau tips dari saya untuk promosi itu jangan sekali-kali menolak untuk rolling. Jadi kalau misalnya nih kayak saya kemarin pertama join jadi sautemen, pertama jadi ini ice cooper. Jadi kerjanya cuma nyukupin es krim, doang tiap hari nyukupin es krim gitu. Itu rolling, ikutin tuh, rolling. Jadi sautemen. Wah, titik terberat saya pas posisi di kapal pesiar itu sautemen, Mbak. Itu apa itu tugasnya? Itu kita harus jadi saute itu, nyaute sayuran. Pas kita open dinner itu, kita itu book jadi satu tamu 4.800 dan mungkin lebih ya, atau mungkin kurang, intinya banyak lah. Itu jadi satu di main restoran kita, itu cuma saya. Jadi saute ini cuma satu. Itu harus masak saute sayuran, entah itu brokoli dan lain-lain, itu untuk beribu-ribu tamu. Waduh, capek banget ini. Tapi kita kalau pengen atasan kita melihat kita harus menunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Kita bisa handle session ini, kita bisa handle posisi ini, kita bisa handle tanggung jawab ini. Pun tetap ada rolling lagi nanti. Habis itu saya itu di rolling ke namanya Grand Dutch, itu khusus restoran Belanda. Itu cuma bikin sandwich, bikin roti, ya itu enak, rasa enak. Ada rollingan lagi tuh, rolling lagi di posisi fish cook. Itu berat juga, karena section besar tapi yang in charge cuma 2 orang. Kita preparing semua jenis-jenis seafood, kita preparing semua jenis-jenis makanan laut. Wah, kita potong sendiri berdua. Cuma asisten komi sama chef de partinya tuh cuma 2. Terus terakhir nih, ini berat juga nih. Kalau saya rasakan ini juga berat. Terakhir saya dapat section sebagai fruit chopper. Itu saya motong buah kurang lebih per hari 2 palet. 2 palet kurang lebih, ya kalau dibikin 1 palet 1 ton, mungkin 2 ton ya. Mungkin 2 ton.
Udah capek, Itu walaupun per cuma hari. motong itu kayak udah Potong capek banget ini. semangka, ada melon, ada honeydew, cantaloupe, semua itu. Membayangkan 2 ton itu. Oh, bawang. Tapi jadi kalau dengan kayak gitu tuh ngerasain semua ya? Rasain Makanya, semua, iya, makanya intinya yang saya bicarakan tadi itu kita harus berani ambil entah itu rollingan itu kita harus berani ambil. Jadi kita tahu bahwa atasan kita pun tahu bahwa berarti dia mampu untuk handle iya. semua section. Iya. Ditaruh sini bisa, taruh sini bisa, taruh sini bisa. Iya, betul. Itu juga lebih besar mendapat peluang untuk promosi. Oke. Betul. Jadi tahu juga nih, bakal lebih paham juga ya nanti Mas betul. bidangnya di mana gitu. Betul. Karena memang di kapal pesiar itu kerja khususnya kitchen, kita nggak mengenal kita harus posisinya ini doang, enggak. Kita memang harus menguasai semuanya. Oke. Menguasai semua. Keren. Yuk. Siapa tahu nih kalian ada yang mau nyusul juga ya. Oh, Nanti harus dong. jangan lupa order sambal juga. Itu harus dong. Ini kita harus promosi ya. juga ya. Oke, jadi mungkin ada yang mau di-spill lagi nih terkait kapal nih, Mr. Bayu. Banyak nih ya. Ini juga saya mention informasi penting itu namanya drill. Dan itu mungkin banyak first timer yang belum fokus terkait informasi drill atau intinya training keselamatan. Jadi kita khususnya first timer entah itu semua. Jadi kalau drill itu nggak harus first timer, nggak harus repeater. Juga training itu nggak harus first timer, nggak harus repeater, pasti ada training keselamatan. Kalau baru pertama join pun kita ada training keselamatan itu. Terus kita ada drill khususnya di Holland America Line itu 1 bulan 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali itu kita ada drill itu. Jadi drill ada dibagi beberapa warna, kartu warna seperti kuning, hijau, putih. Kalau saya kemarin dapat station Lifecraft Preparation, itu saya persiapan skoci. Itu yang belum tahu ya, itu hati-hati nih. Ini yang paling penting itu di keselamatan di kapal pesiar. Jadi entah itu lagi sibuk, lagi kerja, lagi apa, kalau udah ada alarm emergency drill, kita harus langsung ke stasiunnya masing-masing. Kita harus pakai pelampung, kita harus pakai helm keselamatan, kita harus pakai pokoknya rompi keselamatan juga gitu. Kita harus ke stasiunnya masing-masing sesuai warna drill kita, nama warna drill kita. Gitu. Itu penting banget. Iya. Jadi tenang aja nih. Pertama tentang tadi kesehatan ya, kesehatan di sana nomor 1, tentang keselamatan juga itu penting tuh. Banget. Betul. Jadi ada apa namanya tadi yang per 2 kali drillnya itu per 2 kali dalam 1 bulan. Jadi buat kalian yang kayak aduh nanti di kapal gimana ya, apalagi yang Titanic itu. Benar. gitu. Mungkin kalau pas kita ngomong tentang kapal pesiar, oh yang Titanic itu gitu, tenang aja, kan makin kesini teknologi juga makin canggih. Juga banyak banget lah ya nanti yang bisa jadi hal-hal yang bakal melindungi para pekerjanya seperti itu. Ya, kegunaannya ada drill itu kan kita bisa mempersiapkan lebih dini. Iya, betul. Ya, namanya di laut kan kita banyak risiko kan. Dimanapun wajib. Iya. Itu tidak tanpa alasan ya. Juga ini informasi bahwa drill tidak bisa off. Kecuali kita ada excuse, memang di approve dari atasan kita bisa excuse. Tapi drill itu kalau misal kita ngebolos atau nggak bisa. Kalau misal ngebolos nggak ikut drill, kita bakal di announcement oleh kapten. Kita bakal dipanggil ke bridge untuk nama siapa yang ikut drill. Kunjungi kapten untuk menghadap kapten bridge. Resikonya juga ada, namanya kita dapat SD1, SD2, SD3, SD4. Kalau kita nggak ikut drill beberapa kali dan kita dapat SD4, pulang. Udah ikuti aja ya, apalagi ikutin aja. Kalau ingat kemarin perjuangannya ya pas mau join kapal gimana gitu. Kalau ikutin aja, namanya keselamatan kita penting. Iya, betul. Itu makanya ya nggak usah sok belagu apa sih cuma latihan doang. Enggak, itu penting banget. Terus yang bikin males, khususnya kayak saya pernah ngerasain naik duty ya, bikin males yang namanya itu tadi kultur shock ya. Kita cerita kultur shock ya. Kalau naik duty enak baru selesai kerja kan. Kalau drill kan kita jam 9.30 sampai jam 11 atau sampai jam 12 siang. Kita lagi tidur naik duty, announcement time to drill gitu kan. Udah kita, wah sering ya.
Sering. Kadang-kadang baru tidur langsung. Wah, emergency alarmnya bunyi tit tit tit. Aduh, langsung kita lari, kita pakai safety jacket, kita menuju ke station. Kita ikat skoci itu. Itu untuk selamat itu penting banget, kesehatan juga penting. Oke. Itu alarm gitu pernah sampai Mas di rumah kedenger nggak, kayak karena sering juga kan denger alarm gitu tuh. Kadang iya juga Miss. Jadi namanya alarm, ini penting juga nih sebelum kita ngebahas itu, ini penting informasi juga nih. Kita harus juga tahu ada namanya bunyi beep berapa kali alarm itu ada. Contoh kayak one shot berapa blast berapa itulah. Itu ada lah, itu tinggal nanti teman-teman dicari aja, dipelajari itu ada berapa bunyi kali alarm, berapa pendek, berapa panjang, itu ada maknanya masing-masing. Jadi jangan sampai salah kaprah, nanti ada alarm emergency real, kita anggapnya itu drill ini loh ya. Jadi hati-hati juga, harus paham itu juga. So ini kita cerita udah panjang lebar, banyak banget nih tadi catatan dari Mr. Bayu yang kalian juga harus paham ya, karena kerja di kapal itu ya kita mungkin kayak kalau kita lihat tuh enak kerja di kapal gitu, banyak mainnya ya tentu ya, memang kita enak keluar dong. Memang enak ya. Tapi ya di balik itu ya pasti tetap ada ya hal baik nggak baiknya, perjuangannya. Oke, itu keren banget sih Mr. Bayu. Kembali guys, pengalaman ya. Ya betul, kita mumpung masih muda kapan lagi. Iya betul. Oke, terus ini Mr. Bayu, mungkin kalau misalkan dari proses-proses di kapal itu kan Mr. Bayu udah ngerasain ini enak-enaknya, enggak enaknya gitu. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang baru mau proses atau sedang berproses nih Mr. Bayu. Banyak banget nih pesan kalau dipesan ini. Saya pesan banyak nih ya. Nih banyak cerita buat teman-teman semua ya, khususnya first timer ataupun yang masih belajar, entah itu di LPK atau dimanapun berada. Intinya yang pertama itu kita harus survive lah ya. Survive, karena berproses itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Betul. Itu banyak banget. Kita harus bangun knowledge kita lebih mumpuni, bahasa kita lebih mumpuni, experience kita harus lebih mumpuni dengan sesuai yang dikriteriakan oleh company kapal pesiar seperti itu. Jadi tetap fokus belajar, upgrade skill dan pengalaman. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi tetap upgrade. Walaupun kita sudah saya rasa sudah mahir di bahasa Inggris, lebih tetap upgrade. Dan itu penting banget buat komunikasi. Ya mohon maaf, karena kita di kapal pesiar kerja bukan dengan sama orang Bali tok. Ya betul. Kita kerja sama orang India, sama orang Jawa, sama orang Thailand ya kan, yang beda-beda accent mungkin ya kan. Mungkin kalau accent British sama Amerika oke lah, tapi kalau accent India ya kan, kalau accent Thailand ada seperti koma-komanya panjang gitu, cengkok-cengkoknya, kita juga harus makanya upgrade untuk pengalaman kan. Kita tetap jangan pernah bosan dengan apa yang udah punya, jangan pernah merasa cukup, tetap gali potensi diri, jangan menyerah ya. Semua proses pasti ada cobaan, semua proses pasti ada pengorbanan, semua proses juga pasti ada hasilnya. Ini hasilnya sudah terbukti. Ya. Juga jangan lupa ya, intinya berdoa ya kan, harus ada dukungan dari keluarga, entah itu teman, itu juga kita berproses tetap kita butuh orang lain. Nggak mungkin kita bisa sendiri ya, yang namanya hidup kita harus saling mutualisme lah ya dengan orang lain. Kita harus menambah relasi. Seperti saya ini sebagai bukti bahwa saya selama proses saya didampingi dari pihak Ocean Challenger, dari Pak Didik, Bu Lia, Mbak Riri, semua dari pihak Ocean Challenger. Saya juga sangat berterima kasih karena memang pihak Ocean Challenger sangat bertanggung jawab untuk proses saya, mendampingi saya sampai saya bisa di posisi sekarang, sampai saya posisi bekerja di kapal pesiar Holland Amerika lain saya impikan ibaratnya ya. Ya terima kasih banyak juga untuk semuanya Ocean Challenger. Aduh terharu nih Mince. Kami juga terima kasih kepada Mas Bayu yang sudah
selalu berproses ya. Siap. Dan ini buat teman-teman semua nih, sudah tadi banyak banget yang kalian dengarkan. Pasti kalau misalkan niatnya belum bulat, yang cuma kayak mau coba-coba, pasti bakal gagal di Wah, awal. iya benar. Karena memang Hati-hati itu. prosesnya itu kan panjang banget gitu. Panjang. Jadi harus benar-benar diniati dengan Betul, yakin betul. dan diiringi doa juga. Betul. Itu utama paling doa Oke. itu utama. Semangat. Oke, terima kasih banyak Mr. Bayu untuk Siap. waktunya. Oke, mungkin sebelum kita menutup untuk Iya nih. hari ini, sesi Oke. hari ini kan kami sudah membuka pendidikan nih kelas Oke. reguler batch 6 yang insya Allah akan Oke. dimulai di bulan Juni ini. Oke. Mungkin boleh ajak nih Osiers ya untuk daftar di Ocean Challenger, Mr. Bayu? Pasti ya. Oke, untuk teman-teman rekan-rekan yang masih sekolah di SMK atau SMA atau sekolah menengah lainnya, pokoknya kalian jangan ragu untuk memilih Ocean Challengers atau bergabung di Ocean Challenger Banjarnegara, karena di sini kita didampingi sama mentor-mentor, sama rekan-rekan dari OC yang berpengalaman, memang dalam bidangnya lah ya, menguasai dalam bidangnya. Intinya jangan ragu, tetap join lah sama kita join, kita meraih impian bersama. Intinya kita yang mempunyai cita-cita di kapal pesiar ya, Ya, betul. intinya ya di kapal pesiar pokoknya harus join di Ocean Challengers. Kita wujudkan mimpi bekerja di kapal pesiar itu nyata itu dengan Oke. Ocean Challengers. Karena apa ya kemarin, work inclusive It's is not just a dream. Ya kan? Oke. Saya sudah thank membuktikannya you. guys. Oke, thank you so much for the time, Oke. Mr. Bayu. Kita bakal ketemu lagi di next session ya. Nanti Oke, kontrak siap. kedua insya Allah jikalau Oh, diberikan oke, kesempatan siap. lagi ya Mr. Siap, Bayu siap, ya. siap. Oke, mungkin ini saja untuk session kita untuk ngobrol hari ini. Buat teman-teman nih yang mau ngobrol lebih lanjut boleh ke kantor, nanti calling Mr. Bayu ngobrol di kantor ya. Boleh, sangat boleh. Oke. Sangat terbuka untuk semua Iya. kawan-kawan yang pengen sharing-sharing terkait kapal pesiar ataupun proses, bisa dengan saya ataupun dengan pihak Ocean Challengers atau dengan Miss Riris juga. Itu pasti kami sangat membantu ya, tapi kami pasti dibantu sampai ibaratnya jelas lah ya, dengan Iya. detail. Oke, yang mau pesan ini sambal juga boleh ya. Boleh banget. Makasih. Murah juga. Oke, memang di Indonesia ini murah ya. Ya murah dong. Di Indonesia. Oke, ini saja untuk mungkin sekian ya teman-teman untuk live kita hari ini. Untuk ngobrol kita hari ini, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kami kembali. Dan terima kasih sekali lagi Mr. Terima Bayu kasih, untuk Miss waktunya. Riris. Terima kasih banyak juga. Sampai bertemu lain waktu dan semoga diberikan kemudahan dan Amin, kelancaran amin. di kontrak kedua Amin. Mr. Bayu. Terima- Oke, Sears, terima kasih sudah mengikuti section kita hari ini. Sampai bertemu di ngobrol selanjutnya sama siapa ya? Sama alumni dari mana lagi? Ditunggu section selanjutnya dan Ocean Challenger. Work inclusive is not just a dream. See ya. Selamat malam Bu Lia, Pak Didik dan teman-teman Ocean Challenger. Saya baru selesai kerja ya. Ini lagi di smoking area di deck 11 Holland America Line. Di deck 11 kita di kapal New Statendam Holland America Line ya. Ini mau ke Rotterdam, Belanda. Kita habis dari keliling Norway. Ini kapal sedang OTW ke Rotterdam, Belanda. Wah, sebenarnya pemandangannya bagus tapi udah malam ya.